puasa raya ya, yang 21 hari itu. Ada yang join nggak doa puasanya itu? Oh, luar biasa. Dia join ya. Nah, itu saya ingat ya, hari kedua puasa itu, waktu itu Erik sama saya itu datengin rumah mertua. Memang kita selalu jadwal dalam 1 minggu itu, 1 kali ke rumahnya mertua, terus habis itu kita makan bareng gitu ya. Biasanya kita beliin makanan terus kita makan bareng. Seperti biasanya itu, eee, enak gitu ya, kita makan sama-sama ngobrol kayak gitu ya. Anak saya juga ikut. Nah, terus tiba-tiba setelah makan itu nggak ada angin, nggak ada hujan itu, mertua saya tuh marah-marah gitu ya. Marah-marahnya itu bener-bener marah, jadi yang bener-bener serius gitu marahnya. Dengan omongan katanya Erik dan saya itu sering meninggalkan keluarga dan pekerjaan untuk pelayanan, baik di CG maupun di gereja. Jadi mereka merasa, kehidupan kita itu isinya cuma untuk CG dan untuk pelayanan aja. Tapi, tidak peduli dengan keluarga dan tidak peduli dengan pekerjaan. Nah, ya jujur ya kita ini bingung karena, dari sisi kita, kita sih nggak pernah ya maksudnya, meninggalkan anak-anak maupun, pekerjaan. Pokoknya ketika kita selama anak bisa kita ajak, ya kita pasti ajak gitu ya. Pekerjaan pun juga kita nggak melalaikan karena kita juga tahu, sebagai orang Kristen pun kita pasti lebih disorot, ya kan? Lebih dituntut banyak lah. Jadi kita berusaha untuk melakukan second mile juga di pekerjaan, gitu. Tidak hanya di pelayanan seperti itu. Nah waktu itu ya kita kaget, Erik kaget, saya juga kaget waktu itu ya. Tapi Erik diam aja, nggak berusaha membela diri. Terus saya cuman waktu itu ya, cuman doa aja ya, berbahasa roh dalam hati. Saya cuman doa, Tuhan ini harus gimana? Apakah saya harus menjelaskan ataukah nggak usah gitu? Tolong kasih saya itu hikmat. Kalau misalnya memang saya harus menjelaskan, tolong kasih hikmat supaya penjelasan saya ini tidak membuat mereka tersinggung, atau saya harus ngomong apa karena saya nggak tahu saya harus jelasin apa. Bahkan ada statement juga kalau acara ulang tahun keluarga kita nggak pernah hadir, acara makan kita nggak pernah hadir karena kita lebih penting CG dan pelayanan. Kita juga bingung kok rasanya nggak pernah gitu loh kayak gitu. Ya udah waktu itu terus Roh Kudus mimpin saya untuk diem aja nggak usah membela diri, maksudnya kalau kamu menjelaskan tambah nanti nggak selesai-selesai, jadi ya saya diem aja, Erik ya diem aja gitu. Waktu itu ya jujur saya nangis gitu ya karena memang saya nangis itu bukan karena saya sedih karena dimarahin ya, karena namanya orang tua marah ke anak itu wajar lah ya, di mana-mana saya pun juga sering marah ke anak saya gitu. Saya tahu mereka tuh marah bukan karena nggak suka atau benci, tapi ya karena apa namanya, ya orang tua lah ya. Tapi yang membuat saya sedih itu karena mereka itu ada mention ngomong, "Pokoknya kita nggak bakalan mau jadi orang Kristen, makanya kenapa kita nggak pernah mau jadi orang Kristen, kita nggak pernah mau ikut ke CG, nggak pernah mau ikut ke gereja ya, karena melihat kalian tuh seperti itu. Apa, masa Yesus selalu jadi nomor satu di hidup kalian?" Kayak gitu ngomongnya. Saya tuh sedih karena, ya itu yang membuat saya sedih. Saya sampai, "Aduh Tuhan, apakah maksudnya kita berdua ini tanpa sadar itu malah kita berdua yang membuat orang tua kita itu nggak mau kenal Yesus," kayak gitu. Saya sedih karena nama Tuhan juga dibawa gitu loh. Saya cuman, aduh, maksudnya saya ini kepingin menjangkau mereka, tapi malah tanpa sadar itu saya yang membuat mereka tuh tersontoh kayak gitu. Makanya saya nangis gitu, saya nangis, "Aduh Tuhan, aduh kok saya kayak gini ya." Saya itu pokoknya gitu, Erik juga diem aja. Pokoknya selama hampir setiap 2 jam ya mereka marah-marah, kita cuma diem aja. Habis itu mungkin karena kita ini nggak ada respon atau gimana, terus mertua saya bilang, "Udah kalian pulang aja sudah," gitu. "Sudah malam, sudah pulang aja ya." Sudah, terus waktu itu nggak tahu kenapa ya saudara, saya kan waktu mertua saya marah-marah itu saya tetap berbahasa roh ya dalam hati. Terus tiba-tiba waktu mau pulang tuh saya tuh kayak, kuat sekali saya, untuk memeluk mama mertua saya. Jadi waktu pulang tuh saya peluk gitu ya mama mertua saya sambil nangis gitu saya bilang, "Mama sorry ya kalau selama ini, menurut mama Erik sama Vera itu apa, udah ngecewain atau nyakitin papa sama mama, tapi kita nggak pernah sih bermaksud kayak gitu." Saya cuma ngomong gitu aja. Terus setelah saya peluk itu mama mertua saya tuh nangis gitu ya.
Terus itu mama mertua saya bilang, "Mama nggak marah kok," ngomongnya gitu ya kan. Ya udah, oke, terus saya pulang gitu ya, kita pulang berdua. Di mobil itu ya, Erik ya, eee, diem aja, saya juga diem aja, kita berdua ini bingung. Terus, satu hal yang saya tanyakan sama Erik itu, saya sampai make sure ya, karena saya ini takut apa saya ini yang nggak sadar atau gimana, saya make sure, bener waktu ada keluarganya kita ulang tahun tuh kita nggak join karena kita pelayanan CG atau pelayanan gereja. Terus Erik ngomong, "Enggak loh, kita nggak pernah kayak gitu." Lah ya, seingat saya juga nggak pernah kayak gitu. Pokoknya kalau ada keluarga ulang tahun, kita pasti akan izin untuk ke ulang tahun keluarga karena kita tahu keluarga kita belum orang yang percaya Tuhan. Pasti kita dan meskipun percaya pun kita juga tetap lah. Maksudnya kalau memang ada occasion seperti itu, kita pasti akan membagi waktunya. Nggak mungkin kita nggak mengasihi mereka kayak gitu. Ya udah terus pulang. Habis itu ya kita sama-sama berdoa, saya cuma, "Tuhan, tolong periksa kami, kalau memang kami ada salah diperiksa ya," namanya kalau misalnya ditegur, berarti kan kita harus periksa diri juga, kalau memang salah kan harus diperbaiki. Jadi waktu itu ya kita sama-sama periksa diri, apa ya Tuhan yang memang harus kami perbaiki, tolong, Roh Kudus sendiri maksudnya itu tegur kita gitu. Udah terus habis itu tidur ya saya sedih juga, Erik ya sedih juga ya, tapi ya sudahlah. Besok paginya, waktu saya mau saat teduh gitu ya, anak saya kan, diantar anak saya kan mau berangkat gitu ya, terus dia pamitan, anak saya yang besar itu kelas 4 SD, perempuan, dia bisa tiba-tiba udah mau keluar terus dia balik lagi gitu ke kamar saya terus bilang, "Mama, kalau misalnya memang ada orang yang, maksudnya, marah-marah atau ngomong tentang Tuhan Yesus kayak gitu, maksudnya kayak kayak, maksudnya kayak mengolok-olok Tuhan Yesus dan mengolok-olok kita, eee, itu karena mereka itu belum kenal firman, karena mereka masih nggak ngerti. Jadi Mama jangan sedih ya," bilang gitu. Saya sampai masih langsung nangis gitu, saudara, saya sampai, "Iya ya, bener ya." Maksudnya itu kayak Roh Kudus tuh kayak kasih saya peneguhan, kayak, ya udah gitu loh, maksudnya kalau maksudnya kayak kayak kalian tuh nggak apa-apa, kalian tuh selama ini tidak melakukan hal-hal yang dibilangin itu gitu, kayak kayak saya tuh dikasih satu peneguhan dari, Roh Kudus melalui anak saya gitu loh. Mereka kayak gitu karena mereka belum mengenal firman, mereka belum mengenal kebenaran, bukan karena maksudnya kita ini melakukan sesuatu hal yang, menyalahi mereka kayak gitu. Ya sudah, saya pokoknya tiap hari, saya tetap, maksudnya, kayak kita tetap datengin mertua ya kan, terus kita juga tetap maksudnya, ya seperti biasalah. Jadi kayak, ya kayak kayak nggak ada apa-apa gitu, kita tetap mengasihi. Terus setelah itu hari terakhir puasa raya, saya masih ingat itu tanggal 30 Januari ya, Saudara. Saya itu tiba-tiba dikontak oleh salah satu CGM saya. Terus dia tuh bilang, "Coach, ini papa mama mertua Coach besok mau datang CG loh." Saya ini syok ya, loh kok bisa? Saya ini kaget gitu loh. Soalnya saya juga nggak cerita hal ini ke siapapun. Jadi hal ini tuh kita nggak cerita sama sekali ke siapa-siapa gitu loh. Loh, saya bilang, "Kok bisa?" Kebetulan CGL kita senior ya, "Kok bisa, Ai?" "Iya, itu iseng-iseng WA mama sama papa ngajak ke CG dan mereka langsung mau gitu. Tolong support doa ya semoga mereka beneran datang." Langsung kita berdua ini, "Wi, kok bisa ya? Kok bisa ya?" Padahal mereka tuh sudah ada mention nggak bakal mau ke CG, nggak bakal mau jadi Kristen, nggak bakal mau kenal Tuhan Yesus gitu. Tapi mereka bisa mau join CG, mau datang ke CG kayak gitu. Dan beneran saudari di tanggal 31 Januari mereka beneran datang ke CG. Setelah itu saya happy kan ya, Erik juga happy. Habis itu besoknya itu saya telepon gitu ya, "Gimana Ma kemarin ke CG?" Dan mertua saya itu sukacita sekali ya, maksudnya kayak dia tuh cerita dengan excited, "Oh ya kemarin tuh gini 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 gini." Terus, waktu itu saya datengin lagi ke rumahnya mereka, terus mereka tuh tanya-tanya tentang CG. "Oh, CG tuh tiap kali kayak gitu ta? Oh, maksudnya ada sharing, ada apa?" Saya bilang, "Iya." Pokoknya mereka tuh excited sekali ya mereka berdua ya. Terus kemarin terakhir, kita ajak ke GMS Run, juga mau ikut, bahkan ipar ipar saya juga ikut ya, yang belum percaya Tuhan juga. Ya saya cuman kayak 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 Tuhan tuh kayak ngasih kita itu kayak gini loh, ketika maksudnya itu ada sesuatu yang terjadi gitu ya, ya benar ketika ada sesuatu yang terjadi kita harus tetap periksa diri kita, kalau memang ada yang salah kita harus perbaiki. Tapi, kita harus juga, eee, tanya sama Tuhan ya, maksudnya kalau memang ada yang harus perbaiki, kita harus perbaiki, tapi kalau enggak ya sudah kita jangan jangan langsung kayak down, jangan langsung kayak
langsung, aku nggak akan pelayanan lagi gitu, karena aku sudah jadi bantu sama Tuhan, aku sudah salah gitu. Jangan langsung seperti itu ya, tapi kita beneran maksudnya kadang itu hanya sebagai ujian. Nah, waktu itu nggak tanpa sengaja saya cerita sama TL ya waktu itu karena hal apa gitu, terus saya cerita sama TL. Terus ya itu Celeli bilang, apa namanya, ini ujiannya kalian, kalian sudah menang kayak gitu. Maksudnya ketika mereka marah-marah dan ngomong hal-hal yang sebenarnya kalian tidak melakukan, tapi kalian sama sekali tidak membantah, bahkan tidak membela diri. Yaitu maksudnya Tuhan ingin, ya itulah kadang itu juga Tuhan ngajarin tidak selalu ketika ada masalah yang terjadi atau orang salah paham sama kita, itu kita nggak harus selalu membela diri. Nggak, karena pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Dan satu hal, ketika kita melayani itu Tuhan yang melayani keluarga kita. Jadi CGL yang melayani keluarga kami ini dulu adalah sponsor kami waktu kami jadi CGL, dan sekarang beliaulah yang melayani keluarga kami. Seperti itu. Jadi ketika kita melayani ini, kita itu Tuhan tuh nggak pernah berutang ya. Satu saat pasti juga ada yang melayani kita. Nggak tahu kapan, nggak tahu caranya gimana, nggak tahu siapa, tapi tidak ada sesuatu yang kita tabur itu sia-sia. Jadi dari hal ini saya belajar banyak. Yang pertama, saya belajar bahwa tidak tidak segala sesuatu harus kita selesaikan dengan cara kita. Jadi kita tidak harus membela diri, biarlah Tuhan yang membela. Yang kedua, setiap masalah yang terjadi kita harus uji. Kita nggak langsung down, kita nggak langsung mengambil tindakan sendiri, tapi kita biarkan Roh Kudus juga ikut bekerja dalam setiap permasalahan sendiri. Kadang manusia itu cenderung itu ingin menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan itu punya cara yang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus be still. Yang ketiga yaitu ketika kita melayani Tuhan, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Tuhan tahu isi hati kita. Nah, waktu 31 Januari Desember itu, memang waktu itu Erik dan saya dan 2 anak saya itu kita mesbah keluarga, dan kita memang minta tahun ini itu kita sebutin ya nama keluarga mertua saya itu satu persatu. Kami klaim bahwa keselamatan itu akan terjadi di tahun ini. Dan beneran di Januari langsung dibuka dengan itu, waktu puasa itu hari kedua langsung dibuka dengan kejadian itu gitu loh ya. Ya kita flashback itu ya memang Tuhan tuh punya caranya sendirilah. Tapi ya itu ketika kita melayani, kita juga dilayani. Seperti itu. Dan yang keempat adalah jangan pernah khawatir akan janji Tuhan. Kita sudah mendoakan mertua ini sudah lama ya saudara ya. Udah lama banget, udah sekitar ada ya 14 tahun seperti itu. Kita merasa seperti gimana gitu. Tapi kita tahu gitu loh, satu hal, tidak ada doa yang Tuhan itu tidak jawab. Tidak ada doa yang sia-sia. Berapa lama pun itu, satu saat Tuhan pasti akan jawab. Dan lucunya sekarang setiap kali mertua saya itu ketemu orang yang Kristen atau yang Katolik, selalu kontaknya dikasih ke saya untuk saya follow up ikut JG. Ya puji Tuhan lah ya. Demikian sharing saya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman di sini. Thank you.